Ingat-ingat pesannya apa aja? Baca keceh, bedegejeh ya. Oke, ini bacanya the influence. Gimana? Tulis saya guys, the influence of advertising gitu. Saya letupin advertising on and consumer behavior. Ya, oke, artinya adalah guys, the influence is pengaruh, right? Pengaruh of advertising, pengaruh periklanan on consumer behavior terhadap perilakunya konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang, right? Nah, gitu guys. Oke, langsung bawahnya dulu. Advertising, plays a pivotal role. Kayaknya P-nya kurang. Pivotal role. In shaping. Kayaknya lebih consumer. Pelan-pelan nggak apa. Behavior. B-nya lebih by creating. Mantap. Awareness. And influencing perceptions. Advertising. Apa itu? Periklanan, right? Kalau pemasaran apa? Marketing. Kalau advertising ya iklan gitu ya. Kalau bahasa ininya simpelnya apa? Ads ya. AD doang itu berarti iklan ya guys ya. Ad. Advertising plays a pivotal role, memainkan peran yang gimana itu? Peran penting sebagai titik balik ya guys ya. Titik balik gimana, Sir? Ya, saya ngerti titik balik, cuman ininya gimana? Kenapa dia pakai vocab ini? Karena gini guys, kalau kita bisnis tanpa iklan tidak bisa. Harus ada iklan, meskipun itu ke temanmu sendiri. Ya, ke tetanggamu sendiri pasti ada iklan. Kalau masalahnya itu edukasi masyarakat guys, dia nggak tahu kamu jualan apa gitu loh, harus ada iklan. Ya, makanya Coca-Cola itu sampai sekarang masih iklan meskipun udah terkenal di dunia ya. Minuman soft drink nomor pertama kan di kepala kita Coca-Cola, right? Nah, kenapa Coca-Cola itu selalu ngiklan guys? Padahal udah jadi yang terkenal. Do you know about that? Kenapa? Padahal dia udah terkenal nomor 1 loh, tapi ngiklan terus. Kenapa? Karena dia menjaga yang namanya top of mind-nya produk dia. Top of mind is ini guys, di otak kita di satu jenis produk itu hanya 3, bisa muat 3 brand aja, nggak bisa 4 bisa, cuman agak mikir. Contohnya mie apa aja sih? Indomie terus, sedap terus, Sarimi terus, sukses terus, 4 maksimal ya kan. Bayangkan guys, umpamanya kita bikin pabrik mie, terus pabrik mie nggak iklan, nah orang nggak ingat gitu loh. Ya, kenapa dia ngiklan terus? Biar jadi nomor 1. Orang mikir soft drink, langsung nyari Coca-Cola dulu. Coca-Cola nggak ya? Yaudah ini aja. Tapi kan orang selalu mikir dia dulu ya, dia duluan. Itu namanya top of mind. Setiap produk itu pasti cuma 3 guys, yang paling besar itu 3 besar. Apa aja? Makanya kursusan. Kalau speaking ini. Kalau grammar ini pasti cuma 3. Keempatnya itu bingung guys. Nomor 4 itu apa gitu. Atau apalagi nomor 5 gitu ya. Ya, jadi periklanan itu memainkan peran penting sebagai titik balik ya guys, in shaping, dalam membentuk consumer behavior, dalam membentuk perilaku konsumen ya, pokoknya penasaran terus beli ya. Perilaku konsumen itu gini guys, pertama dia penasaran, pertama dia tahu, baru dia penasaran, baru dia coba, baru dia beli, baru dia langganan, baru dia advocate itu ngomong ke temennya. Ya, kalau udah banyak advocate teman-teman, wah udah brandingnya teman udah kuat. Kayak apa? Kayak iPhone. Ya, iPhone itu advocate-nya banyak banget ya kan. Ya Samsung juga sih, ya advocate-nya udah banyak banget. Jadi kalau kita punya pertama bisnis kok nggak laku, ya ini dulu banyakin advocate-nya. Harus banyak orang yang mendukung kita. Tapi dengan cara nggak langsung advocate ya. Kalau yang langsung advocate-nya ibu kita doang ya. Ibu kita, kakak kita, keluarga kita aja. Tapi kalau yang biasa ya orang tahu dulu dengan iklan. Ya kan? Orang penasaran. Nah, teman-teman ngiklan itu nggak bisa langsung orang beli loh. Kalau menurut penelitian itu 11 kali lihat baru penasaran. 11 kali lihat iklanmu baru dia penasaran, apa sih ini? Nah, penasaran, dia yakin, dia beli, terus dia beli lagi berarti sudah pelanggan ya kan, baru dia advocate gitu guys. Creating awareness and influencing perception, membentuk perilaku dengan menciptakan kesadaran, dia tahu ya, mempengaruhi persepsi itu pandangan dia terhadap produknya. Itu yang kedua itu guys, through ya guys ya. Through. 3 bahasa Inggrisnya apa guys? 3, right? 1, 2, 3. Itu ada tha ya di situ ya. Kalau dalam bahasa Arab alif ba ta tha ya. 3. I think itu pakai tha bukan pakai t. Think, 3. Kalau kita bilang tree artinya apa? Tree, kalau T. Pohon. The tree, right? Kalau 3 ya ini.
apa namanya? 3. Kalau kita bilang true, benar ya kan? True, benar. Kalau through, nah ini melalui. Through, oke baca dulu. Through various mediums. Oke, advertisements. Oke, disseminate information that can evoke emotions and drive purchasing decisions. Right, through melalui various mediums, berbagai media, guys. Gini, kalau Instagram, RCTI, SCTV, satu persatu itu disebut medium, guys. Medium. Tapi kalau semuanya kan media ya. Media itu semuanya. Nah, bahasa Inggrisnya bisa media or medium yang kasih S. Mediums, jamak berarti, mediumnya jamak ya. Medium itu perantara ya, perantara informasi ya. Melalui berbagai media, advertisement disseminates. Iklan itu menyebar ya, menyebar dengan cara yang sistematis dan terencana karena pakai media kan dia. Disseminate information, menyebarkan informasi that can evoke emotions, membangkitkan emosi, kepengen gitu ya, emosi kepengen gitu ya, dan mendorong and drive itu mengarahkan ya guys ya, mengarahkan, drive atau mendorong, mengarahkan purchasing decision, mendorong untuk mendorong emosi, membangkitkan emosi dan mendorong keputusan beli lah, keputusan pembelian. Yang paling bisa membangkitkan emosi itu ya ini ya, iPhone ya, keren ya, iPhone, Coca-Cola, pokoknya brand-brand gede itu dia ngiklan itu langsung kepengen gitu ya. Ya guys ya, apalagi iPhone yang ini guys 16e itu ya kan murah ya, waduh ini gimana nih, aduh kapan ini bisa. Terus Samsung S25 kita kan cuma bisa ngeliatin ini ya, tim nonton tapi nggak beli di gadgetin itu ya, berarti emotion kita sebenarnya udah ini ya udah dibangun di situ. Oke, emotion. Terus the strategic use lanjutnya, the strategic use of persuasive language and appealing visuals enhances the allure of product and services. Okay, strategic use of persuasive language berarti penggunaan strategis ya. Strategis itu maksudnya dengan penuh strategi ya. Of persuasive language, dari penggunaan bahasa yang persuasif itu apa guys? Kayak ngerayu gitu loh, persuasif itu. Yang iklan yang ngerayu untuk kita untuk beli ya. Oke, kok distrategiskan? Emangnya iklan itu strategi ya? Iya, ada copywriting namanya guys. Tahu ya copywriting ya? Cara menulis biar orang beli ya. Dikasih cerita dulu, ujung-ujungnya jualan. Nah itu copywriting. Tapi kalau kita langsung jualan, belilah ini, orang skip langsung dijualin. Tapi kalau ada ceritanya, menurut penelitian banyak kura-kura yang mati karena limbah plastik. Nah, itu disebabkan karena kita pakai sedotan plastik. Maka dari itu belilah stainless saya ini sedotan stainless gitu untuk melindungi kura-kura. Itu copywriting gitu guys ya. Biar masuk akal gitu ya. Kita mau beli itu masuk akal. Oke. Penggunaan bahasa persuasif yang strategis dan visual yang menarik, gambarnya yang menarik ya. Enhances meningkatkan. Right. Improve itu secara keseluruhan. Kalau enhance itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas. Nah, enhance itu larinya ke quality. Kayak enhance the camera, biasanya HP gitu kan. Kalau enhance biasanya dia ngomongin kameranya doang atau baterainya doang, enhance, right? Kalau improve itu kayak keseluruhan HP-nya. Gitu. Decrease menurunkan, turun. Kalau increase menaikkan itu biasanya lebih ke kayak gaji gitu loh, sir. Bukan peningkatan, tapi kayak naikin apa gitu loh. Kayak naikin gaji, naikin biaya gitu. Increase gitu ya. Apa? Interesting, menarik. And appealing. Alright. Interesting itu belum tentu kita pengen beli. Kalau appealing itu secara visualnya bagus. Keren dia, appealing. Contohnya yaitu 16e itu tadi, iPhone 16e. Jadi secara ini appealing. Kalau interesting itu ya menarik. Ya, umpamanya ada HP murah, menarik, tapi belum tentu kamu mau beli gitu loh. Enggak estetik gitu loh. Belum tentu estetik gitu. Appeal lebih ke estetiknya. Oke, apa tadi guys? Allure ya. Oke, 7 menit lagi. Bentar guys. Aman, bentar. Mana tadi? Kehilangan jejak saya. Oh, ini. Penggunaan bahasa persuasif yang strategis dan visual yang menarik
appealing visuals, right? Enhances, menaikkan the allure, menaikkan apa? Meningkatkan allure. Allure itu adalah daya tarik yang misterius, guys. Daya tariknya misterius. Jadi umpamanya nih, kalau dia jualan iPhone 16e tapi kita disuruh nyoba, biasanya kemauan untuk beli kita menurun. Karena udah gini doang ternyata. Udah nggak jadi. Tapi dia menerapkan unsur misteri di situ. Dipegang sama presiden, dipegang, wah keren sekali, dipegang sama artis, ada artis yang udah beli, kita jadi penasaran itu loh, emotionnya lebih ini, apalagi iPhone kan lebih ke gengsi kan, itu kekuatan dia di emosi, guys. iPhone itu dia jual barang, dia jual emosi, sama kayak tas itu loh, tas Hermes itu biayanya berapa sih paling, dijualnya berapa ratus juta, itu dia memainkan emosi kita, apalagi udah dipegang sama seseorang yang penting, pokoknya kamu ngefans sama siapa? Ngefans sama siapa itu? Messi. Ya, pokoknya ada ya ada pensil lah dipegang sama Messi. Kamu pasti penasaran, wah ini yang pegang, wah Messi yang megang. Ya, pokoknya ada ketemu di Indomaret kamu pasti beli. Dipegang Messi soalnya. Itu emotionnya lebih kuat gitu guys ya. Allure itu yang sesuatu daya tarik yang memiliki misteri intinya gitu. Ada kita rasa penasaran misterinya. Sama kayak iklan ini guys. Iklan Axe, ya kan? Gitu, cewek-cewek pada datang, malaikat pada turun gitu, itu pasti misteri. Padahal kita nggak bisa nyium baunya kan, tapi iklannya keren. Iklannya itu bisa membuat kita penasaran. Misteri ada gimana sih, pakai Axe itu. Allure itu lebih ke allure ya, allure itu tulisannya. Allure. Iya, allure daya tarik produk dan ataupun layanan ya guys ya. Umpamanya kalau layanan kayak umpamanya ada orang dipijetin terus dia ngerasa enak banget kayak gitu. Aduh, enak banget. Nah, itu bisa jadi daya tarik. Ekspresinya beliau itu. Gitu guys ya. Di periklanan. Oke, moreover itu 2 3 4 5 lagi ya. Oke, moreover advertisement often exploit social proof. Banyak letupin ya, by showcasing testimonials and endorsement from satisfied customers. Customers gitu ya, customers. Alright. Moreover itu kayak kita pas bilang and then itu guys ya. I want to tell you bla 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 and then. Ya, kita bisa ganti dengan additionally atau moreover gitu ya. Selain itu, advertisement, iklan itu often exploit, sering juga memanfaatkan dengan cara yang ini ya guys ya, tidak kurang baik ya. Eksploitasi itu kurang baik. Exploit, gimana caranya dia memanfaatkan social proof. Social proof itu adalah bukti sosial guys. By showcasing testimonials, dengan menampilkan testimoni, tahu ya, testimoni ya, and endorsement itu dukungan resmi dari artis, semuanya endorse itu ya, dari pelanggan yang puas, from satisfied customers. Ya, dia juga bisa bayar public figure gitu ya. Selain itu, iklan sering memanfaatkan bukti sosial, kata kuncinya di situ, dengan menampilkan testimoni dan dukungan dari pelanggan yang puas, guys. Ya, salah satu teknik marketingnya Red Bulls, teman-teman tahu Red Bulls? Minuman berenergi itu caranya dia gimana? Dia menuin tempat sampah dengan kaleng kosong di Amerika sana. Kaleng kosong guys, dimasukin di tempat sampah. Buat apa? Biar orang lihat, wah banyak yang beli ini produk ini. Coba nah, gitu ya. Laris. Ya itu bertahun-tahun kemudian baru ketahuan tekniknya seperti itu. Kayak mie gacoan gitu Kak. Dia yang bikin rame itu apanya sih? Ramenya, guys. Ramenya, karena rame kita penasaran. Kalau warung sepi ya pasti nggak enak nih. Tapi kalau rame mau nunggu pun kita akan datengin. Nggak apa-apa nunggu, kan kita penasaran. Ya gitu. Social proof itu namanya ya. Kalau banyak yang suka, kita ikut-ikutan. FOMO ya kan? FOMO, fear of missing out ya guys ya. Kalau lawan katanya FOMO itu JOMO, joy of missing out. Joy is bahagia ketinggalan. Kalau FOMO kan takut ketinggalan, fear, right? Kalau JOMO itu bahagia ketinggalan. Kok bahagia ketinggalan? Iya, dia nggak hilang duitnya kan? Iya, nggak kepo gitu kan? Santai-santai aja gitu. Oke, this can lead to what? This can lead to a phenomenon known as bandwagon effect, where consumers feel compelled to conform to popular trends. Oke, this can lead. Ini dapat menyebabkan, lead sih kan leader ya guys ya. Lead dari kata lead itu menyebabkan atau mengarahkan ya guys ya. Leader kan pemimpin, pengarah. Leadnya berarti mengarahkan, bisa mengarahkan kita pada
atau menyebabkan fenomena itu adalah ini guys, apa hal yang jarang terjadi, itu fenomena lah ya. Kayak Amerika kebakaran itu kan fenomena, itu kan jarang terjadi gitu ya. Known as bandwagon effects, yang fenomena yang dikenal dengan sebagai efek ikut-ikutan. Bandwagon effects, efek tahu ya, efek ya. Bandwagon itu kalau band apa guys? Band alat apa namanya? Pemain musik ya, band musik. Kalau wagon is gerobak musik. Ya dulu guys di Amerika itu mau ada pemilu gitu ya, ada orang main musik di truk gitu guys. Truknya terbuka sih, besar gitu ya. Nah dia main musik, orang-orang pada ngikutan naik gitu. Kayak anak-anak kecil itu loh ikutan naik, ada pawai dia ikutan naik gitu. Itu namanya bandwagon effect ya. Kita orang pada keluar, kita ikutin keluar. Oh ada ini, ada band di situ, ada band berjalan. Asal muasalnya dari situ. Kenapa namanya adalah bandwagon effect, right? Efek ikut-ikutan, where consumers, di mana konsumen itu feel compelled, merasa terpaksa. Compel itu kan memaksa guys ya. Memaksa tapi nggak pakai kekerasan ya. Kalau pakai kekerasan atau agresif itu force. Force. Kalau compel itu kayak, ayo cepetan daftar, kamu ini nanti kantornya tutup loh, cepetan daftar, kayak maksa tapi nggak ya maksanya ini sih, ya mempengaruhi, cuman nggak agresif banget gitu ya. Kalau force kan cepet kamu daftar, dikeplak gitu ya. Force gitu ya. Atau ditodong senjata gitu kan force. Oke, force dimana konsumen merasa terpaksa to conform. Conform itu ini guys, menyesuaikan diri dengan norma, aturan yang ada ya. Semuanya iPhone, kita kalau conform berarti kita ngikut-ikutan beli iPhone. Menyesuaikan dirinya seperti itu. Kalau adapt itu lebih ke sopan santun ya. Ada orangnya pada duduk ya kita duduk, jangan berdiri sendiri. Kalau conform itu ngikut-ikutan. Teman kita pakai iPhone semua gitu guys. Sesuai dengan gaya mereka gitu ya, conform to popular trends, menyesuaikan diri dengan tren populer ya. Oh, ini udah jam 4. Harusnya udah kelar nih. Oke, in Indonesia cepet aja guys. Indonesia advertising significantly influences the youth who are particularly susceptible to marketing tactics. Oke, di Indonesia advertising, periklanan itu secara signifikan influences, mempengaruhi the youth. Itu pemuda guys, umur 15 sampai 24 tahun itu youth. 15 sampai 24. Kalau kalian pernah lihat adolescents itu umur 10 sampai umur 19. Oke, kalau kalian pernah dengar teenager itu umur 13 karena teen. Kan kalau 11 kan 11 ya, nggak ada teennya ya. 12 kan nggak ada teennya ya. Pertama teen kan 13 ya. 13 sampai 19 teenager, adolescent 10 sampai 19. Kalau youth pemuda itu 15 sampai 24. Kalau young itu mah nggak ada ini, nggak ada rumusnya. Ada orang tua nyebut kita young bisa, nyebut bayi juga young bisa, muda intinya dia muda. Okay, what is it again? Youth who are particularly susceptible, yang apa guys, yang sangat rentannya rentang gampang kepengaruh gitu guys ya, bukan rentang ringkih ya. Kalau ringkih itu vulnerable gitu loh ya. Rentan kan biasanya kita vulnerable ya, rapuh gitu ya, rentan gitu. Kalau ini susceptible kayak rentan kepengaruh gitu ya. To marketing tactics, terhadap taktik pemasaran. Oke, lanjut. Consequently, ethical considerations arise. Okay, regarding the manipulation of consumer choices through advertising. Okay, consequently, akibatnya secara konsekuennya, ethical consideration, pertimbangan etis itu moral ya guys ya, pertimbangan moralnya arise, muncul. Regarding terkait dengan regarding the manipulasi pilihan konsumen melalui periklanan. Manipulasinya gimana guys? Manipulasi iklan kayak umpamanya iklan skincare yang pakai model yang putih banget ya kan, dan belum tentu juga skincare-nya dia bikin putih, jadi menyesatkan ya, misleading ya. Makanya harus pakai ini ya, ada pertimbangan etisnya ya, harus mikir etisnya. Jangan terlalu gembar-gembor kalau marketing gitu guys ya. Nanti kalau nggak sesuai malah mengecewakan gitu loh maksudnya ya. Harus ada pertimbangan etisnya. Oke. Etis itu moral ya, muncul manipulasi pilihan konsumen. Consumer choices kan itu. Berarti pilihan
pilihan bagi konsumen ya guys ya. Kalau pilihan yang kita sediakan ya consumer optionnya yang ada di depan mereka. Kalau choice-nya nggak semuanya choice. Momennya saya punya duit 5 juta, optionnya adalah Samsung yang biasa, ada iPhone yang terbaru, ada S25 terbaru, berarti ya choice saya cuma satu ini, optionnya 3, choice-nya cuma satu, karena duitnya ngepas buat yang murah aja gitu ya. Oke, terus perikanan. Oke, terakhir guys, setelah 3 menit. Ultimately, understanding the influence of advertising is crucial for consumers to make informed decisions. Oke, ultimately is pada akhirnya sama kayak finally guys. Finally, understanding, memahami the influence of advertising, memahami pengaruh iklan itu adalah crucial. Crucial itu penting yang mendesak ya guys ya. Pentingnya mendesak. Kalau penting mendesak yang biasa aja itu crucial. Lebih mendesak lagi itu kritis ya, critical. Baru yang paling mendesak yang nggak bisa ditunda lagi imperative tulisannya. Necessary perlu ya. It's necessary. No, necessary dibutuhkan. Belum tentu penting, necessary. Kalau necessity itu kebutuhan dasar, need kebutuhan biasa aja, require kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Need, necessary lebih tepatnya masuk ke tadi ya, necessity segala macam. Kalau important, mirip-mirip important, tadi kan importantnya mendesak ya, mendesak ada crucial, critical, imperative. Ada juga yang ini guys, essential. Nah, important, essential, vital, paramount. Ya, saya contohin. Messi, ya, Lionel Messi, ini sepatu bolanya dia, kesayangan dia ini important, ini penting ini, important. Dia mau latihan, ya, mau main dia. Ini sepatu bolanya important. Nah, sarapan dia sebelum main itu essential. Kalau nggak sarapan dia nggak bisa lari. Lebih penting mana important sama essential? Lebih penting essential. Nah, kesehatan dia disebut vital. Dan kesehatan satu klub, semuanya, satu penonton itu paramount. Penting yang udah paling tinggi itu. Paling penting itu ya paramount tulisannya. P-A-R-A M-O-U-N-T. Para sama gunung. Nah, para gunung paramount itu berarti penting yang terpenting. Ini. Informed decision. Pada akhirnya, telat 6 menit. Pada akhirnya memahami pengaruh periklanan adalah penting yang mendesak ya guys. Kita harus paham saat-saat kita dipengaruhi sama iklan ya guys ya, untuk membuat keputusan yang tepat, jangan sampai menyesal. Informed itu kan terinformasi ya, keputusan yang terinformasi. Jadi kita jangan beli kucing dalam karung lah, intinya kayak gitu guys. Alright, coba dilihat Q&A samplesnya di situ di bawah itu guys, ada vocab yang baru lihat atau gimana. Habis ini langsung teman-teman bakalan praktek speaking pakai Q&A samples ya guys ya. Nah, itu ada contoh